Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Resmawati. Saya dari kelas SI 4B NIM 2214100057. Di sini saya akan membuat tugas MIT, metodologi penelitian, yang dimana tugas ini adalah menjelaskan tugas dari tugas kedua, tiga, dan keempat. Baiklah, kita mulai ya. Yang di tugas kedua ini, dalam metode penelitian, tugasnya adalah mencari jurnal penelitian dan membuat riset gap. Sebelumnya, apa sih riset gap itu? Riset gap itu adalah kekurangan dari penelitian sebelumnya. Jadi, kekurangan dari penelitian sebelumnya itu bisa untuk penelitian selanjutnya. Jadi, apa yang kurang dari penelitian sekarang, nah ya, kekurangan itu nanti bisa untuk penelitian selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada nih. Saya mengambil contoh tugas kedua. Yang pertama di sini ada judul, tahun, pengarang, nama jurnal, Sinta, metode, hasil, dan riset gap. Di sini judulnya yaitu perancangan sistem informasi, inventaris, sarana dan prasarana sekolah berbasis web. Tahunnya, tahun 2023. Pengarang, Rizky Anissa, Fani Agustia, Rahayu Ningsi, dan Ana. Nama jurnal ini kita bisa lihat di atas jurnalnya itu ya, di atas sebelah kanan gitu, sebelah kiri. Infotek Jurnal Informatika dan Teknologi. Sinta ini Sinta 4. Bagaimana kita bisa mengetahui nih jurnal kita itu terakreditasi Sinta keberapa, terakreditasi Sinta atau enggak? Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Hasilnya, hasil observasi beberapa sekolah dalam menjalankan proses bisnisnya masih menggunakan media buku dan kalkulator dalam proses pencatatan inventaris, sehingga memiliki beberapa kendala dalam proses pengelolaan transaksi dan pembuatan laporannya. Nah, riset gap ini bisa dijadikan untuk penelitian selanjutnya ya. Riset gap itu masalah yang bisa dijadikan untuk penelitian selanjutnya gitu. Yang pertama di sini, pada tahap selanjutnya perlu ditambahkan fitur untuk proses peminjaman barang sehingga nantinya dapat mempermudah admin dan peminjam dalam melakukan transaksi. Yang kedua itu, dalam perancangan aplikasi inventaris, sarana dan prasarana sekolah berbasis web, ini dapat dikembangkan kembali dengan aplikasi berbasis Android. Nah, baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan selanjutnya bagaimana kita mendapatkan jurnalnya dan mengetahui ini jurnal kita itu terakreditasi Sinta atau tidak. Baik ya. Pertama di sini kalian ke Google Scholar aja, ketik di browser kalian Google Scholar. Nanti jika penampilannya sudah seperti ini, kalian masukkan nih jurnal yang ingin kalian teliti atau kalian buka nih ya. Kalian ketik aja di sini nama jurnalnya. Lalu setelah itu kalian download kan jurnal tadi. Nah, setelah kalian download, kalian lihat nih jurnal itu nama jurnalnya apa. Nah, setelah kalian mengetahui nama jurnalnya, kalian akan mengecek nih jurnal kalian itu terakreditasi Sinta dan Sinta keberapa. Kalian bisa pencet di browser kalian, ketik ini, link ini, Sinta Kemendikbud. Kalian ketik aja, nanti dia keluar seperti ini. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kalian filter dulu di search ini, lalu search ini, lalu kalian pencet jurnal. Setelah itu, setelah sudah terfilter, kalian masukkan nama jurnal kalian di search ini. Nah, jika sudah masuk, nanti kalian tampilan berikutnya akan seperti ini. Contohnya ya. Nah, kita sudah mendapatkan nih Sinta kita akreditasinya ke berapa. Nah, di sini ada yang jurnal yang saya jelaskan tadi, Sintanya terakreditasi ke 4. Nah, jika jurnal kalian tidak muncul di Sinta, berarti jurnal kalian cari itu tidak terakreditasi di Sinta. Mungkin kalian bisa mencari jurnal yang lainnya ya, yang terakreditasi di Sinta. Nah, begitu cara mencari Sinta keempat. Nah, itu tugas kedua ya. Kita lanjut.
Tugas ketiga nih, tugas ketiga itu membuat literatur. Nah, ini literatur ini masih berhubungan jurnalnya dengan tugas pertama tadi ya. Baiklah, literatur ini saya ambil dari jurnal yang tadi, yaitu perancangan sistem informasi, inventaris sarana dan prasarana sekolah berbasis web. Nah, ini ada judul, ada tahun, ada pengarang, ada jurnal. Jurnal ini nama jurnalnya tadi ya. Nah, di sini tugasnya itu membuat pertanyaan dan boleh lebih dari satu, lengkapi dengan jawaban yang di-copy dari teks atau snapshot dari teks. Nah, pertanyaan ini ada banyak nih. Ada what, where, dan apa gitu ya. Banyak pertanyaan. Di sini saya mengambil contohnya saja. Yang pertama itu what. Nah, kita ambil soal dan jawabannya ini dari jurnal tadi gitu ya. Nah, di sini what, apa tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuannya untuk memudahkan proses pengolahan transaksi barang dan pembuatan laporan barang sehingga kinerja sekolah lebih cepat dan ke arah yang lebih baik lagi. Sistem informasi inventaris sarana dan prasarana berbasis web ini akan lebih memudahkan pihak sekolah dalam merekapitulasi data inventaris sarana dan prasarana yang lebih cepat dan akurat. Nah, ini pertanyaannya saya ambil dari jurnalnya dan jawabannya juga ya. Lanjut, di sini adalah intisari dari jurnal itu. Nah, intisarinya yaitu ada keuntungan bagi pengguna nih. Keuntungannya itu kinerja sekolah lebih baik, lebih menghemat waktu, data lebih aman dan akurat, dan memudahkan transaksi barang dan membuat barang. Yang kedua, di sini ada intisarinya, websitenya ini menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, dan video. Bahasa pemrograman yang dipakai itu HTML dan PHP. Nah, dampak jika belum menggunakan sistem ini, dampaknya itu data hilang dan tidak aman, tidak menghemat waktu, kemungkinan akan membuat komputer kita error dan mudah rusak karena terlalu banyak data yang disimpan. Jadi juga kita mencari datanya itu tidak efisien, tidak menghemat waktu yang lama gitu. Jadi kurang sempurna jika tidak memakai perancangan sistem informasi berbasis web ya. Nah, itu penjelasan dari tugas ketiga. Kita lanjut ke pembahasan tugas keempat. Tugas keempat dalam metodologi penelitian ini adalah tugasnya membuat referensi. Ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Referensi itu apa? Referensi itu adalah daftar sumber yang digunakan untuk mendukung dan memberikan dasar bagi argumen, data, atau informasi yang disajikan dalam suatu karya tulis ilmiah, seperti jurnal ini ya, seperti jurnal yang kita buat ini, yang kita gunakan ini, yang kita kerjakan ini ya. Nah, jadi dengan adanya referensi itu, kita mengakui karya orang lain, mendukung argumen, menghindari plagiarisme, dan masih banyak lainnya. Jadi dengan adanya referensi ini, kita bisa menghargai karya orang lain. Nah, di sini cara membuat referensi. Ya, yang pertama di sini saya ambil dari pendahuluan. Di sini saya ambil contoh jurnal dari tugas kedua. Intinya tugas keempat ini yang saya jelaskan ini masih berkaitan dengan jurnal-jurnal tugas sebelumnya ya. Di sini saya ambil dari pendahuluan nih. Cara mencari referensi itu seperti ini. Referensi sitasi ya. Pertama di sini ada angka 1 nih. Nah, angka 1 ini adalah referensinya. Nah, kita mau mencari nih nomor 1 ini referensinya dari mana? Kita lihat dari daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka ini yang nomor 1 tadi ya. Nomor 1 ini, nanti daftar pustaka ini kita copy semua ini, lalu kita copy paste ke Google Scholar. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini ya.
akan tampil jurnal yang kita cari. Setelah itu, setelah tampil begini, seperti ini, kalian download jurnal ini. Nah, setelah kalian download jurnalnya, kalian masukkan ke Zotero. Sebelumnya kalian harus mendownload Zotero kalian dan sambung ke Word kalian ya. Nah, kita gunakan Zotero di sini. Setelah jurnal kalian download, kalian masukkan ke Zotero seperti ini. Sebelum masukkan ke Zotero, kalian harus membuat folder baru di sini. Supaya nantinya kita tidak bingung memilih jurnal yang tugas-tugas kita ya. Jadinya lebih mempermudah kita juga. Jadi kita masukkan jurnal kita ke dalam Zotero ini. Lalu, nah ketika tampilannya seperti ini, berarti itu sudah berhasil jurnal kita masuk di Zotero. Nah ini sudah berhasil ya jurnalnya masuk di Zotero. Setelah itu, kalian bisa mengcopy paste tadi yang dari pendahuluan tadi ke Word kalian. Nah, di sini saya membuat contoh satu, yaitu di yang satu tadi. Cuma satu yang saya masukkan di sini, di dalam Word. Lalu kita pencet Zotero, pastikan kalian mendownload Zotero dan Zotero kalian sudah terhubung di Word. Setelah itu, setelah pencet Zotero, kalian pencet Edit Citation. Nah, kalian pencet Edit Citation, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian pilih style fontnya yang ini, Elsevier, lalu kalian pencet OK. Style citation-nya ya, kalian pilih yang ini, lalu pencet OK. Nanti akan seperti ini. Jika seperti ini, kalian masukkan jurnal kalian yang di dalam Zotero tadi. Apa nama jurnal kalian? Kalian pencet di sini, kalian ketik di sini nama jurnal kalian. Nanti akan seperti ini. Nah, kalian pilih jurnal kalian tadi, lalu nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, ini berarti sudah masuk nih citasi kita ya, referensi citasinya. Nah, selanjutnya akan seperti itu, yang kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya ya. Seterusnya seperti itu, jika ingin mencari referensi citasinya. Jadi kita ambil dari pendahuluan, kita cari nih nomornya sesuai nomor di daftar pustaka, lalu kita cari. Setelah mendapatkan daftar pustaka, kita mendapatkan namanya, kita copy paste, kita masukkan di Google Scholar, lalu kita download jurnalnya, kita masukkan ke Zotero, lalu kita masukkan ke Word. Begitu ya, membuat referensi citasi. Nah, oke, baiklah. Mungkin sampai di sini saja penjelasan tugas saya dari penjelasan tugas kedua, ketiga, dan keempat. Baiklah, akan saya akhiri tugas saya. Sebelumnya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.